Saudara yang kekasih, saudara membawa Alkitab semua toh. Sekarang dibuka Alkitabnya di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Ya. Mulai ayat yang pertama kita akan baca. Nggak usah pakai ini. Nggak usah pakai ini, biar semua belajar baca di Alkitabnya masing-masing. Dimatikan aja. Ya, dimatikan aja. Karena kadang fasilitas terlalu ini kita jadi tambah males. Ya, tambah males. Ya. Alkitab buku nggak punya, Alkitab di HP nggak bisa buka. Ya, kan tragis. Sekarang saudara nggak bawa Alkitab buku nggak apa-apa. Alkitab HP-nya dibuka. Ya, harus belajar. Ya. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Saya bacakan dengan cepat. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Ya. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya, sampai sekian slide pertama. Saudara, firman Tuhan hari ini dikasih judul, siapa aku? Judulnya aneh, siapa aku? Ya, saudara tahu nggak siapa saudara? Perlu kita tahu siapa kita. Slide berikutnya. Slide kedua. Nah, pengenalan akan diri sendiri. Kalau saya tahu siapa saya, berarti saya mengenal diri saya sendiri. Duh, kok hilang lagi? Pengenalan akan diri sendiri akan menjadi kunci untuk menjalani sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Jika kita sudah, enggak usah. Saya kirim aja ke HP saudara masing-masing. PowerPoint hari ini saudara buka di HP-nya ya. Sudah. Mestinya sudah masuk, ya. Mestinya sudah masuk, ya. Jadi lihat di HP-nya masing-masing ada PowerPoint-nya. Itu matikan aja, itu nggak usah. Itu matikan aja, nggak usah. Ya, gitu aja supaya saya kelihatan di YouTube nanti. Ya. Nah,
Saudara, slide kedua gini. Pengenalan akan diri sendiri akan menjadi kunci untuk menjalani sebuah kehidupan yang berhasil dan berkemenangan. Jika kita memiliki kesadaran bahwa di dalam Kristus posisi kita sangat luar biasa, maka perjalanan kita ke depan tidak akan pernah sama lagi. Mengenal diri sendiri, ya, sudah lihat slide-nya, sekarang lihat saya. Nah, mengenal diri sendiri, saudara-saudara, itu penting. Banyak orang nggak tahu siapa dirinya gitu. Aneh. Padahal punya KTP. Saya punya KTP. Siapa diriku itu identitas. Identitasnya di mana? Kalau lupa lihat KTP, pasti ada identitas saudara. Apa aja yang ada di KTP? Nama Joni. Oh, aku itu Joni, gitu ya. Laki-laki, oh saya ini lanang bukan perempuan, gitu ya. Hah? Lahirnya sekian, 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 sekian. Alamatnya di sini. Itu identitas. Tapi ada identitas yang istimewa di KTP Indonesia. Agamanya apa? Agamanya apa? Kenapa? Karena Indonesia itu negara yang agamis. Agama itu penting. Kalau saudara ke Singapura, nggak ada agama. Mereka negara yang sekuler. Negara sekuler itu tidak peduli agama. Ya, kalau mau beragama silakan, tidak beragama sudah. Kalau Indonesia negara agamis, agama itu penting. Saudara, di KTP saudara ada tulisan agamanya Kristen, betul enggak? Agamanya Kristen. Identitas saudara memuat iman saudara. Sebagai orang Indonesia, identitas saudara itu memuat iman saudara. Apa? Kristen. Kristen KB enggak ini KTP-nya, ada yang belum diganti? Cepat diganti, karena itu identitasnya Kristen. Ya, Kristen. Apa sih artinya Kristen? Saudara, ada orang yang bilang Kristen itu Kristus kecil, seperti Kristus. Dulu memang merupakan ejekan karena Kristus baru disalib, tapi sekarang satu kemuliaan. Kristen itu artinya Kristus kecil, seperti Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi. Kristen adalah orang yang diurapi. Nah, kita mesti tahu bahwa kita identitasnya adalah Kristen. Jangan disembunyikan. Nanti kalau kita Kristen, jualannya nggak laku. Kalau sebut Kristen nanti nggak diterima kerja. Nah, banyak orang menyembunyikan identitasnya, maka dia tidak hidup sesuai dengan identitasnya. Ini penting. Identitas ini harus menjadi cara hidup kita yang berhasil. Orang Kristen, orang yang diurapi. Kalau diurapi artinya punya kuasa. Pengurapan itu cuma diberikan kepada raja, imam, dan nabi. Orang-orang yang berkuasa. Kalau kita bilang Kristen, kita itu diurapi. Saudara-saudara, hiduplah sesuai dengan identitasnya. Hiduplah dengan identitas Kristen. Ada yang begini dinasihati, kalau mau kerja, jangan bilang kalau Kristen ya, nanti nggak diterima. Tapi dia tidak mau menyembunyikan identitasnya. Saya ini Kristen. Diterima juga. Kenapa tidak? Ya, saudara-saudara, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, jadi kita ini harus sadar posisi kita dalam Kristus itu sangat luar biasa, diurapi. Apa yang kita miliki sebagai orang yang diurapi? Slide berikutnya. Sebagai orang yang diurapi, kita itu punya kekayaan rohani di dalam Kristus. Coba dibaca Alkitabnya dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani adalah hal yang menjadi bagian kita sebagai orang-orang percaya yang dipilih oleh Bapa Surgawi.
Itu berarti di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang kaya akan segala berkat surgawi. Saudara, pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini hatinya bergelora karena berkat surgawi ini. Sehingga ada yang bilang, mulai ayat 1 sampai ayat 14 itu cuma satu kalimat. Ya, Paulus menuliskan itu dalam satu kalimat yang panjang sekali. Menyatakan satu hal. Ya, pengharapannya dalam Tuhan. Dia bagi orang-orang yang dipilih oleh Bapa Surgawi. Dipilih oleh Bapa Surgawi untuk menerima berkat rohani. Saudara ini dipilih bukan untuk dikutuk. Ada orang Kristen yang suka kutuk. Tapi itu bukan Kristen. Kristen itu diberkati. Saudara dipilih untuk menerima segala berkat rohani. Itu artinya dalam Tuhan Yesus Kristus kita adalah kaya karena diberkati dengan segala berkat rohani. Saudara, berkat rohani itu apa sih? Berkat surgawi itu apa sih? Satu, surga itu tidak terbatas. Surga itu tidak terbatas. Berkat surgawi itu berkat yang tidak terbatas. Berkat rohani itu tidak ada batas-batasnya. Lalu, ingat, berkat rohani ini lebih penting dari berkat duniawi. Ya, kita mengucap syukur kalau kita dapat lotre. Senangnya setengah mati. Saudara-saudara, itu oke, mengucap syukurlah kalau sudah diberkati, dapat kenaikan gaji, dapat promosi. Bersyukurlah, karena itu berkat dari Tuhan. Itu sifatnya sementara. Terbatas. Di Surakabar rame, pensiunan ANS dapat kenaikan gaji. Senang ya? Senang toh? Senang saudara. Semua ANS pensiunan dapat kenaikan gaji itu senang. Itu berkat toh? Berkat. Ya sudah, memang itu berkat. Kalau nggak salah, jumlah kenaikan gaji saya itu Rp66.000. Senang enggak? Senang enggak? 66.000 juga bagus tuh daripada enggak ada ya. Jangan buru-buru, enak pakai negeri kenaikan gajinya, dapat kenaikan gaji. Kenaikan gajinya itu enggak banyak, paling saya itu 66.000. Saudara-saudara, ada berkat yang lebih besar. Berkat surgawi. Berkat rohani. Apa? Saudara, dibaca di dalam ayat berikutnya. Ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat yang kelima bilang apa? Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, di Alkitab saudara itu ditandai supaya saudara tidak lupa bahwa saudara adalah anak Allah. Disorot di Alkitab saudara. Efesus 1 ayat yang keempat. Disorot. Itu diketik gitu, nanti di baris atas ada tanda plus. Plusnya diketik gitu, di situ ada pembatas buku, catatan, dan sorot. Sorotnya diketik gitu, pilih warnanya apa. Maka ayat itu sudah disorot. Yang sudah tahu tidak usah dengar, tapi banyak yang belum tahu. Disorot. Supaya ingat, kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita adalah anak-anak Allah. Saudara, lalu dalam ayat yang keempat dikatakan, itu
itu dilakukannya, dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, saya juga belum ada. Saudara juga belum ada. Tapi Allah bilang, kamu jadi anakku nanti. Kalau nanti pada tahun 1949 tanggal 5 Maret lahir seorang anak laki-laki, bayi laki-laki di Kota Malang tahun 1949. Tapi ini ngomongnya sebelum dunia ini dijadikan. Lahir seorang anak laki-laki, nanti akan dikasih nama Joni. Dia aku pilih jadi anakku. Dipilih sebelum ada. Apa artinya? Belum bisa berbuat apa-apa toh? Ada aja belum? Ada aja belum? Tapi sudah dipilih. Dengan kata lain, ya, dipilih tanpa memperhitungkan keadaan kita setelah dilahirkan. Dipilih tanpa memperhitungkan perbuatan kita. Ya, camkan ini. Saudara dipilih bukan karena saudara cakep, bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara baik hati, bukan karena saudara jahat, bukan karena saudara, apalagi ya, apa saja lah. Saudara dipilih sebelum dunia dijadikan. Belum pinter, belum jahat, belum cakep, belum cantik, belum ada. Itu namanya kasih karunia. Itu namanya kasih karunia. Dipilih sebelum ada. Saudara, pada waktu saya mikir, ini juga saya tidak habis ngerti tentang karunia Allah. Saya kalau milih, mesti lihat dulu barangnya. Ya toh? Di online juga lihat gambarnya toko yang jual. Kalau milih kan gitu. Tapi Allah memilih berdasarkan kasih karunia. Berdasarkan kerelaannya. Maka dia bilang, Elia itu dipilih, aku pilih menjadi anakku. Sudah pikirkan, menjadi anak Presiden Jokowi sudah senang, nyalon wali kota, dipilih wali kota. Nyalon bupati, terpilih bupati. Karena anaknya Pak Jokowi. Rakyat senang. Kalau anak Tuhan gimana? Malu ah. Itu namanya tidak hidup sesuai dengan identitas. Nyatakan identitas saudara sebagai anak Tuhan. Saudara, minggu lalu firman Tuhan bicara tentang anak bapa. Anak bapa itu ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang kaya, ada yang melarat. Yang melarat kenapa? Karena dia jauh dari bapak. Sederhana toh? Anak yang bungsu itu jauh dari bapak, dia melarat. Satu lagi, tidak kaya, tidak miskin, anak yang sulung. Dekat dengan bapak. Kenapa tidak kaya, tidak miskin? Tadi katanya kaya. Sebab anak yang sulung itu tidak ngerti. Kalau di dekat bapak itu bilang gini, anakku, Lukas pasal 10 ayat 31, tanda itu di Alkitabnya itu. Penting sekali ini. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, saya dengar khotbah ini dari pendeta Yakub Nahue tahun 1979, khotbahnya apa saya sudah lupa. Tapi ayat ini tersimpan dalam hati. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Pertama, saudara bersama dengan Tuhan apa ora? Saudara sendiri bisa menentukan. Lalu, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, ini kan berkat tidak terbatas. Berkat tidak terbatas toh. Apa yang Bapa punya, kita punya. Maka
segala hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena kekayaan berkat rohani yang kita miliki di dalam Tuhan. Camkan ini, Allah menjadikan kita anak-anak Allah. Coba slide berikutnya. Jika kita adalah orang yang diberkati, maka mindset, pola pikir kita sebetulnya, kalau di sini disebutkan sebagai mentalitas kita, tentu akan berubah dan menyesuaikan diri dengan fakta ini. Mentalitas kaya akan diikuti sikap hidup dalam gemburan hati, sedangkan mentalitas miskin selalu ingin mengambil dan menerima. Saudara tahu, pernah dengar orang kaya ngomong? Pede toh? Pede, kalau orang kaya ngomong itu pede, percaya diri. Saudara pernah dengar orang miskin ngomong? Meratap-ratap. Ya toh, orang miskin itu kalau ngomong meratap-ratap. Saudara, kita ini kaya dalam Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun juga jemaat ingat, saudara adalah kaya. Kalau ngomong jangan meratap-ratap. Omongan yang meratap-ratap menyatakan bahwa saudara tidak diberkati. Kalau ngomong bersukacitalah. Karena kita diberkati. Bersama dengan Bapa. Catatannya ini, kalau nggak bersama dengan Bapa ya embuh, saya nggak bisa ngomong. Ya saudara, perubahan ini akan nyata. Gini, ada satu percobaan. Ada seorang pengemis. Ada satu badan gitu ngadakan percobaan. Cari pengemis, lalu dipilih seorang pengemis. Pengemis ini dibawa ke hotel bintang 5. Dimandikan, dicukur, pokoknya dibikin bagus dah ya. Kemudian diberi pakaian bagus, dikasih jas, dikasih dompet. Pengemis tidak pernah punya dompet. Di dompetnya ada uang dalam jumlah yang besar, ada identitas segala macam. Nah, dikasih. Jadi masuk pengemis, keluar bukan pengemis, keluar kaya. Pakainya bagus, di kantongnya ada uang ribuan dolar. Ya. Bersih, cukur rapi, mungkin kayak bintang film gitu jadinya. Jalannya sama enggak? Jalannya enggak sama. Jalannya enggak sama, saudara. Pede. Jalannya pede. Orang Kristen itu dikatakan, maka tegaklah kepalaku mengatasi segala lawan-lawanku. Siapa lawan saudara? Iblis dan masalah-masalah. Jangan karena masalah, aduh, kucel gitu. Orang yang kalah. Jangan karena penyakit tampil kucel gitu ya, saya salah apa sih ya, saya kok sampai diganjal sakit kayak gini. Aduh saudara, bukan orang diberkati. Benar nih, ini kejadian ya. Orang ini keluar, dilepas, keluar sebagai orang yang pede. Baru dengan kekayaan dunia. Almarhum pendeta Alex Abraham bilang, dia lihat ibu-ibu sederhana gitu ya, di gerejanya sederhana gitu. Coba ibu-ibu ini ya, perhatikan ya, ke salon semua, dikasih anting-anting berlian, kasih kalung berlian betul ya? Saya nggak punya permata, berlian toh? Berlian, kasih pakaian bagus, dikasih sepatu heel, lihatan jalannya kan beda gitu ya. Betul enggak? Masuk sederhananya gini, tapi begitu ini berlian ngeremong pakai heel, pakai wah, saya enggak bisa pakai heel, untung saya laki ya. Saudara, betul enggak? Betul enggak? Itu baru berkat duniawi merubah penampilan. Sadari, saudara punya berkat rohani yang melebihi segala-galanya.
anak-anak Allah. Camkan. Sorry kalau saudara suka bilang umat Allah. Saya bilang saya anak Allah. Bukan umat. Umat itu banyak. Ini anak pribadi. Ini anak pribadi. Ada satu cerita. Ada seorang Cina singkek gitu ya, Cina totok gitu. Nggak begitu punya pendidikan, tapi kenal Tuhan. Setiap hari kalau berangkat kerja, dia lewat gereja, dia masuk. Tuhan, ini we acong katanya. Pulang. Pasti sudah dengar ceritanya ya. Berangkat pulang, Tuhan ini we acong. Satu kali dia sakit parah, Tuhan ini we acong. Terus ngomong gitu, dan satu malam Tuhan bilang gini, acong ini we Tuhan. Itu acong ini we katanya. Si acong dari ICU langsung lompat bangun, semua dicopoti, lari ke depan. Sebenarnya mana? Tadi ada yang datang ke kamar saya. Siapa Tuhan? Mana Tuhan katanya. Semua perawatnya yang heran. Loh, si acong sembuh. Kekayaan surgawi. Alami, saudara. Alami. Jangan cuma diperkatakan, dialami. Ya. Kalau kita sebagai orang yang punya kekayaan surgawi, tingkah laku kita beda. Tingkah laku. Langsung dampaknya itu ke tingkah laku. Iya, langsung dampaknya ke tingkah laku. Lanjut ya. Slide berikutnya, saudara. Lama-lama sesak napas juga. karena sudah bukan pandemi lagi. Waktu pandemi suruh pakai enggak sesek ya. Kalau sekarang sesek juga. Ya. Efesus 1 ayat 4 dan 7 dibuka Alkitabnya. Dikasih tanda. Efesus 1 ayat 4 dan 7. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, dan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, siapa kita yang di dalam Kristus juga diteguhkan dengan fakta bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk ditebus dengan darah Kristus yang mahal. Artinya, kita adalah orang-orang yang mendapat kemurahan Tuhan sekaligus amat berharga bagi kita. Tuhan memilih saya jadi anaknya. Aku anak Tuhan. Belum pantas. Banyak dosanya. Ya enggak? Dipilih tapi belum pantas. Karena hidupnya najis, hidupnya kotor, hidupnya penuh dengan masalah. Belum pantas toh? Belum pantas, saya belum pantas. Ya, berapa puluh tahun yang lalu saya mendapat firman ini, dan saya pikir, aduh ya Tuhan, anak Tuhan, tapi kan belum pantas. Tuhan bilang, enggak apa-apa, kalau kamu mau. Ada banyak orang dipilih tapi tidak mau. Kalau kamu mau, enggak apa-apa. Enggak pantas, bukan urusan. Karena kasih karunia, aku akan membuat kamu jadi pantas menjadi anakku. Allah yang kudus punya anak yang kudus. Dan dalam hal ini karena saya itu manusia, Allah yang kudus punya anak Joni yang dikuduskan. Dicuci bersih dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ini pun kasih karunia. Ini kasih karunia, saudara. Jadi anak Allah tapi hidupnya tidak kudus. Kayak minggu lalu bilang itu anak yang bungsu tuh. Katanya anak tapi melarat. Katanya anak tapi ngangon bapak.
babi. Setahu saya babi itu nggak perlu diangon, tapi kan kok babi diangon nggak ngerti saya ya. Setahu saya, tapi zaman dulu mungkin babi diangon. Ya, katanya anak Tuhan kok kayak gitu. Katanya anak Tuhan kok kayak gitu, nggak pantas ah. Ya Tuhan bilang memang nggak pantas. Kalau kamu ada mau datang kepadaku, aku membuat kamu layak jadi anakku. Dikuduskan. Bisa? Bisa nggak? Nanti dulu. Dikuduskan itu artinya diampuni. Ya, dosaku setinggi gunung diampuni. Ya, dikuduskan. Bisa, tapi nanti dulu. Kalau kita mengampun, nih, saya bayangkan gini, kalau saya tidak mengampuni, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya belum bisa mengampuni. Lalu Tuhan akan bilang kepada saya gini, iya, aku ya mau mengampuni, tapi sekarang aku belum bisa juga. Jadi apa kita? Coba, kalau Tuhan bilang, kamu tidak bisa mengampuni, nggak apa-apa. Aku mau mengampuni kamu, tapi aku juga belum bisa. Kenapa Tuhan tidak bisa? Kamu nggak bisa, aku yang nggak bisa, kata Tuhan. Paham dah? Paham dah? Paham dah? Setelah setiap saudara bilang belum bisa, Tuhan akan membalaskannya kepada saudara dengan belum bisa. Kenapa? Karena kita tidak boleh jargoni. Jargon itu diampuni tapi tidak mau mengampuni. Ya, disucikan dari salah tapi tetap berbuat salah. Satu kali ada seorang konglomerat katanya, saya nggak tahu lah, orang kaya pokoknya. Waduh, pokoknya gak bisa lihat perempuan cantik. Perempuan cantik yang tidak bermoral, itu banyak ya. Karena banyak perempuan itu pakai kecantikannya untuk bisa hidup mewah, mengorbankan moralnya. Setiap lihat perempuan cantik diambil. Dikasih mobil, dikasih rumah, dan sebagainya deh. Nah, satu kali katanya dia bertobat. Dilepaskan semua, kecuali satu. Kalau satu itu istrinya enggak apa-apa. Ya, kecuali satu yang paling disayang sama dia. Selain istrinya. Waktu ditanya, semua saya bisa, kalau ini saya belum bisa. Lalu kira-kira dia akan kemana? Pertobatannya sia-sia. Imannya sia-sia. Kayak Herodes. Herodes ngambil istri saudaranya toh, disuruh pisah. Aku belum bisa katanya. Dari semula suka dengar khotbahnya Yohanes Pembaptis, akhirnya menyembelih Yohanes Pembaptis. Hati-hati, jangan pelihara dosa dalam hidup saudara. Saudara dikuduskan, buang segala dosa, taruh di bawah kaki Tuhan Yesus. Lalu pergi ikut Tuhan Yesus. Pergi ikut Tuhan Yesus itu perginya gimana? Pikul Tadi kata diberkati. Salib itu berkat, saudara. Perempuan-perempuan ini kalungnya salib atau bulan bintang? atau apa? Patkwa. Tahu patkwa enggak? Tahu patkwa? Enggak tahu ya sudah. Ya. Salib itu berkat. Hendaklah kau iring Yesus, pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Siapa kita di dalam Kristus diteguhkan dengan fakta bahwa kita adalah orang yang dipilih untuk ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Artinya kita mendapat kemurahan dari Tuhan. Slide berikutnya. Untuk kita yang berdosa, ia rela mati di atas kayu salib untuk menebus, membeli kita menjadi miliknya. Hal ini membuat kita tidak lagi memiliki keraguan soal keselamatan kita di dalam Kristus. Karena dasarnya jelas. Bukan karena kebaikan dan perbuatan kita, tapi karena anugerahnya. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, yang dipilih barang elek, dapatnya elek toh. Jangan nyalahkan, memang dipilihnya barang elek. Tapi Tuhan bilang, gak apa-apa. Barang elek aku akan jadikan permata. Ya, barang ya memang elek ini menurut dunia, tapi aku akan jadikan permata.
dengan Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus. Slide berikutnya. Apa jaminannya? Bahwa kita mendapat itu semuanya. Nah, ini bukan cuma di depan ini juga macet. Jaminan di dalam Kristus. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Tadi ditebus, dibersihkan dengan darah Tuhan Yesus. Dipilih menjadi anaknya, pantas menjadi anaknya, ditebus, disucikan, diampuni segala dosanya, bersih seperti Tuhan. Bersih, tak bernoda. Lalu ada jaminan enggak? Ada. Dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, setelah kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ada jaminannya? Ada. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sesuatu yang dimeteraikan sah. Sesuatu yang dimeteraikan sebetulnya nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Sesuatu yang dimeteraikan nggak bisa dirubah. Karena dimeteraikan. Ada seorang 200 tahun yang lalu kakek moyangnya menjelajah ke Amerika bagian barat, dan dia mempunyai, kalau dulu itu kalau mau menjelajah ke Amerika bagian barat, menetap di satu tempat, maka dia mendapat 146 ekar tanah. Itu kurang lebih 50 hektar tanah. Disahkan oleh pemerintah. Seluas kelurahan Lemah Wungkuk. Ya, di Amerika gitu dulu. Kemudian ada surat dari pemerintah, disahkan, dimeteraikan. Orang ini mati. Anak cucunya lupa. Kalau ada surat ini, satu persatu orang nyerobot tanahnya, satu persatu orang nyerobot tanahnya, sampai seorang konglomerat nyerobot tanahnya, dan akhirnya dia diusir dari tanah itu. Waktu dia ringkas-ringkas rumahnya, dia menemukan satu peti tua. Dalam peti tua itu ada satu surat yang dimeteraikan. Seluas 150 ekar ini adalah milik kamu. Orang ini, saudara, mendapat surat yang dimeteraikannya. Kalau tadinya gini-gini, di muka orang yang itu minta waktu, dia balik ke rumah si orang kaya. Langsung duduk. Rumah di Amerika memang nggak dikunci. Ya, masuk rumahnya, duduk, jadi raja di situ. Yang punya rumah datang. Kelihatan kurang ajar, kamu marah-marah gini-gini. Terus orang itu berdiri. Coba dibaca ini, katanya. Satu surat yang dimeteraikan. Sekarang orang ini bilang gini, kalau kamu mau tinggal di rumah ini, kamu mesti bayar saya. Kalau kamu tidak mau bayar saya, pergi dari tempat ini. Kalau kamu mobilmu lewat di jalan ini, bayar. Sebab ini semua milik saya. Karena dimeteraikan. Meskipun 200 tahun yang lalu dimeteraikan, itu sah. Apalagi kalau meterai itu Roh Kudus. Karena itu orang Kristen. Kristen artinya Kristus artinya diurapi. Kristen tidak diurapi, apa bisa? Nggak mungkin tuh sebetulnya. Jadi kalau ngaku Kristen tidak diurapi, namanya Kristen urap-urap. Kristen bujuan. Ya, Kristen bohong-bohongan. Ya, Kristen bohong-bohongan. Tapi kalau sudah Kristen yang benar, engkau adalah anak Allah. Sebab engkau ditebus, engkau diurapi. Saudara, karena orang Kristen dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara belum dipenuhi Roh Kudus, penuhlah engkau dengan Roh Kudus.
bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau menjanjikan aku diberi Roh Kudus, saya orang Kristen, Kristus yang diurapi, aku juga diurapi, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, ini perkara-perkara yang rohani memangnya. Tapi mana ada yang jasmani kalau yang tidak ada yang rohani? Gak mungkin. Sekarang slide terakhir. Ayat-ayat ini menyebut bahwa Roh Kudus adalah materai, tanda kepemilikan yang sah, yang diberikan bagi setiap kita yang dipilih Bapa dan ditebus oleh Kristus. Yang menjadi jaminan bahwa posisi kita di dalam Kristus begitu kuat adalah karena Rohnya sendiri dimeteraikan dalam kita. Jaminan Rohnya itu adalah jaminan pasti. Sebentar, kita kan bukan di masa pandemi ya. Presiden Jokowi sudah bilang nggak ada pandemi. Saya mau cerita bagaimana kuatnya satu meterai. Orang Amerika itu, orang Mongol itu, ya, pokok bangsa-bangsa punya, di mana mereka adalah peternak. Ternaknya itu dimateraikan, dicap. Kalau milik saya C, miliknya Shirley S, miliknya Sutiono Wibowo jangan S, S-nya sudah dipakai W. Nah terus gitu, dicap saudara, dicap, lalu dilepaskan. Kecampur enggak? Campur. Tapi pada waktu dipilih, pada waktu yang punya datang untuk ngambil miliknya, ini capin milikku, ngerti nggak? Yesus mau datang loh saudara. Yesus mau datang loh. Dia ngambil orang yang dimeteraikan oleh dia. Ya, memang jamnya tak kau tahu. Orang nyanyian lama sekali. Ya, tak seorang pun tahu kapan Yesus kembali. Memang nggak kembali. Tetapi kenang tanda waktu dan tilik. Namanya bahasa Indonesia yang lama, perhatikan tanda-tanda dan tilik. Kelak Yesus datang dengan sorak yang ramai. Tapi jam tak kau tahu. Saudara, jangan mikir soal jamnya kapan, kau nggak tahu. Tapi lebih pikir, sambutlah dia sebagai umat yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah sekarang ditoleh dalam hatinya, ya, lihat dalam hati masing-masing, lihat dalam hati masing-masing nih. Di situ Roh Kudu atau Roh Kudus atau Roh Kudu. Kudu ngene. Kan kalau orang nggak ada Roh Kudus, kudu terus. Orang lain disuruh kudu terus. Roh Kudu. Ya nggak bisa loh. Kudu ngene. Kudu mengkonon. Kudu ngene. Nah, betul nggak saya ngomongin? Nggak tahu. Saudara, ingat. Dalam hati saudara, harus ada Roh Kudus, saudara. Materai dari Tuhan. Sambutlah dia. Jadi 3 poin. 1, semata-mata anugerah. Engkau dipilih menjadi anaknya sebelum dunia dijadikan. Ini identitas saudara. Anak-anak Allah. Engkau disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Anak Allah yang kudus. Allah yang kudus punya anak yang kudus. Disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Lalu dimeteraikan. Kata Tuhan, engkau milikku. Kamu milikku. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bagi orang mungkin tidak banyak artinya, tapi bagi saya banyak artinya. Antara ungkapan, oh Tuhan saya bersyukur aku memiliki engkau, dengan oh Tuhan aku bersyukur bahwa aku milikmu. Kalau saya lebih suka selalu mengucapkan ini dalam sejak tahun 2006. Aku bersyukur Tuhan sebab aku milikmu. Tuhan menjaga yang dimilikinya. Tuhan memelihara yang dimilikinya.
Karena saya milik Tuhan, maka saya bisa bilang, oh Tuhan, saya berterima kasih, penjaga Israel tak pernah mengantuk, menjaga aku siang dan malam. Oh Tuhan, saya berterima kasih. Saya berterima kasih. Saudara, lakukan tindakan iman pada pagi hari ini. Untuk satu, bilang iya pada Tuhan. Banyak orang dipilih tapi menolak. Tapi saudara dipilih, bilang iya. Lakukan tindakan iman. Sambut penebusannya. Lakukan tindakan iman. Terima materai Roh Kudusnya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Lakukan bukan cuma sebagai satu kebiasaan, tapi sebagai satu tindakan iman. Menerima Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya undang saudara yang melayani perjamuan kudus untuk maju ke depan.